Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam hal ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman semua tentang pinjol. Namun kita akan berbagi tentang pinjol yang legal dan risikonya. Jadi pinjol legal ini, maaf ya, pinjol legal ini memang pinjol yang sudah diberi izin penuh oleh OJK dan juga ada investasi negara di dalamnya. Dalam pinjol legal ini itu memang mereka sudah memiliki aturan yang jelas, memiliki DC lapangan, kemudian data-data kita juga lengkap sama mereka, dan mereka bisa datang ke rumah apalagi DC-nya. Itu yang untuk kategori pinjol legal ini. Mereka dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, dan juga mereka berhak untuk melakukan penarikan hutang atau mengambil hutang dari kalian. Namun dalam hal ini yang perlu kalian ketahui, jadi video ini saya buat ini semacam apa ya, mungkin bagi kalian yang belum paham dan belum mengerti posisi kita sebagai nasabah itu sebagai apa. Dalam pinjol legal ini mereka itu ada aturan yang jelas. Namun ingat, nasabah juga memiliki hak dan juga dilindungi oleh hukum dan undang-undang di negara ini. Enaknya yang legal ini, kalau kita belum bayar atau gagal bayar, mereka masih memiliki standar. Mungkin peringatan awal lewat HP, lewat WA, lewat telepon ke kalian, tapi dengan bahasa yang halus, tidak sama dengan ilegal yang ekstrim. Kemudian baru surat peringatan mungkin yang dikirim ke rumah kalian. Baru setelah itu DC-nya datang. DC-nya datang ini mereka juga harus membawa surat-surat yang jelas. Dan itu kalian boleh mempertanyakan apakah mereka betul-betul diutus untuk menemui kalian. Ada SOP-nya, ada surat jalannya, ada ID card-nya. Dan di surat jalan itu yang perlu kalian lihat, betul nggak tujuannya itu ke rumah kalian atau ke kalian. Istilahnya saya datang ke tempat kalian itu membawa surat, dan surat itu ada nama saya dan ada nama tujuan. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian mereka tidak boleh berbicara kasar, apalagi untuk mengancam. Walaupun kita dalam posisi berhutang, namun kita juga memiliki hak. Kalau ada uang, ngapain kita berhutang? Kan itu kata kuncinya. Mereka harus paham di posisi itu. Mereka harus mengerti di posisi itu. Jadi solusinya bagaimana? Mereka datang itu untuk mengasih atau mengabarkan, masih tahu ke kalian, mengabarkan kepada kalian kalau kita itu ada hutang. Nah, dan kita berhak menjawab. Kalau belum ada uang, ya bilang belum ada uang. Selesai. Barulah di sana baru mereka bertanya proses tahap keduanya, apakah kapan Bapak bisa bayar atau yang lainnya. Ya jawab semampu kita. Nah itu. Jadi dalam proses pinjol legal ini kita sebenarnya lebih kuat di posisi nasabah. Walaupun kita punya hutang, tapi hutangnya harus dibayar. Itu yang legal. Kalau tidak, nanti akan kena BI checking. BI checking ini resikonya kalau kalian meminjam uang ke bank, mungkin sampai ke cucu kalian, ke anak-anak kalian nantinya beli motor kredit atau gimana tidak akan bisa. Nah, ada teman saya itu yang lupa di salah satu aplikasi yang legal ini itu cuma 99.000. Ketika dia pinjam ke bank, rupanya ada BI checkingnya. Jadi saran saya, kalau yang legal ini memang kita harus tetap bayar,
walaupun jumlahnya sedikit. Cuma prosesnya tidak sekejam dan tidak sejahat oleh penagihannya itu dengan yang semi ilegal dan ilegal. Jadi tidak usah takut, intinya hutang harus kita bayar, tapi yang penting kita berusaha dulu untuk memulihkan ekonomi kita, karena kita berhutang itu kan karena masalah ekonomi, itu kuncinya. Jadi tidak usah takut ya teman-teman semuanya, kita bisa melewati semuanya, santai aja ya kan. Datang pun DC, kalau DC legal itu enak, mereka bisa diajak bicara. Intinya mereka tidak boleh mengancam, tidak boleh melakukan kekerasan. Risikonya itu ke perusahaan mereka, apalagi menyebar-nyebarkan data. Kalau ada aplikasi ilegal, mohon maaf, aplikasi legal yang menyebarkan data kalian, itu sangat bisa kalian tuntut, dan karena itu sudah merugikan kalian. Jadi yang legal ini sebenarnya sudah sama-sama dilindungi oleh hukum dan undang-undang di negara kita, baik nasabahnya ataupun perusahaannya. Itu bisa kalian lihat beberapa contoh yang legal itu seperti Shopee, Kredivo, kemudian yang Aku-Laku, mereka semua ada DC di seluruh Indonesia. Jadi saran saya kalau yang legal lebih baik kalian bayar. Walaupun belum ada duit, kalian berupaya untuk membayarnya. Kalaupun ada DC lapangannya, ya kalian layani aja mereka secara baik-baik. Itu solusi saya. Itu lebih bagus daripada kita melakukan dengan cara semi ilegal dan yang ilegalnya. Nanti kita akan bahas tentang semi ilegal dan ilegalnya kalau kalian gagal bayar di aplikasi yang semi ilegal dan ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.